Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Walia Rahmah dari kelas Kimia 4A NIM 20080360117 akan menjelaskan tentang teori senyawa molekuler Kekulé. Friedrich August Kekulé merupakan ilmuwan kimia yang lahir tanggal 7 September 1829 di Jerman. Ia terkenal akan penemuannya, yaitu menemukan struktur benzena. Keberhasilan Kekulé tersebut mungkin menyebabkan banyak orang menganggap dia sebagai seorang ahli kimia organik. Faktanya adalah tidak demikian. Pada era sebelum tahun 1930, dapat dianggap semua ahli kimia mempelajari kimia secara umum, tidak mengkhusus seperti sekarang. Penyebabnya adalah pada waktu itu penelitian kimia masih belum mengkhusus seperti sekarang, sehingga ahli-ahli kimia pada waktu itu tidak ada yang dikatakan sebagai ahli kimia organik, fisik, analitik, atau biokimia. Para ahli kimia pada waktu itu dapat dianggap sebagai minat di banyak cabang dari ilmu kimia. Kekulé misalnya, selain memiliki minat dalam kimia organik, juga berminat dalam bidang kimia anorganik, sehingga dia juga mengajukan teori yang berkaitan dengan senyawa kompleks, yaitu teori senyawa molekuler. Pada tahun 1858, Kekulé menerbitkan sebuah makalah yang sangat masyhur. Dalam makalah itu, Kekulé mengemukakan bahwa atom karbon memiliki valensi 4 atau kuadrivalen. Yang kedua, rumus metana adalah CH4. Dan yang ketiga, atom-atom karbon dapat membentuk rantai. Pada tahun 1854, konsep tentang valensi sedang dirumuskan dan dikembangkan oleh sejumlah pakar ilmu kimia. Permasalahan utama pada waktu itu adalah apakah suatu unsur dapat memiliki lebih dari satu harga valensi. Kebanyakan perintis konsep valensi pada waktu itu mengakui adanya kemungkinan suatu unsur memiliki lebih dari satu harga valensi atau memiliki valensi variabel. Namun, Kekulé dengan tegasnya mengikuti prinsip valensi konstan, yaitu unsur hanya memiliki satu harga valensi. Misalnya, valensi atom fosfor yaitu 3 dan valensi atom klorin yaitu 1. Sehingga dua atom tersebut hanya dapat membentuk satu macam senyawa saja, yaitu PCl3. Sebetulnya, fakta eksperimen yang diperoleh pada saat itu banyak yang bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kekulé, seperti berhasil disintesinya PCl5. Akan tetapi, tetap saja Kekulé berpegang pada pendapatnya bahwa valensi unsur merupakan sifat fundamental yang harganya tetap dan tidak dapat berubah-ubah, sebagaimana harga berat atom yang selalu tetap. Nah, pada waktu itu, konsep tentang isotop belum dikenal. Lalu, berdasarkan pendapatnya tentang valensi konstan, Kekulé membagi senyawa menjadi dua golongan, yaitu senyawa atomik dan senyawa molekuler. Senyawa atomik merupakan senyawa yang perbandingan jumlah atom-atomnya bersesuaian dengan valensi tepatnya. Misalnya, H2O, NH3, HCl, PCl3, NaCl, dan COCl3. Sedangkan senyawa molekuler merupakan senyawa yang tersusun dari beberapa senyawa atomik. Contoh dari senyawa molekuler yaitu NH4Cl. NH4Cl terdiri dari atomik NH3 dan HCl yang jika ditulis menjadi NH3 HCl PCl3. Kekulé tidak menjelaskan jenis-jenis gaya yang terlibat dalam pembentukan senyawa molekuler dari senyawa-senyawa atomik. Dia hanya menyatakan bahwa gaya yang bekerja antara senyawa-senyawa atomik di dalam senyawa molekuler adalah lebih lemah dibandingkan gaya antara atom-atom dalam senyawa atomik. Misalnya dalam PCl3Cl2, gayanya lebih lemah dibandingkan dengan P dan Cl dalam PCl2. Berdasarkan pendapat Kekulé tersebut, maka seharusnya senyawa-senyawa molekuler bersifat tidak stabil dan mudah terurai menjadi senyawa-senyawa atomik penyusunnya. Fakta eksperimen memang menunjukkan bahwa senyawa-senyawa yang oleh Kekulé dianggap sebagai senyawa molekuler
bersifat tidak stabil dan mudah terurai menjadi senyawa-senyawa atomik penyusunnya. Padatan COCl3 6NH3 bila direaksikan dengan asam sulfat tidak menghasilkan NH4 2 kali SO4, tetapi hanya menghasilkan CO2 SO4 3 kali 12 NH3. Bila direaksikan dengan larutan basa dalam pelarut air, tidak dapat menghasilkan endapan kobalt 3 hidroksida terhidrat. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa molekul-molekul NH3 terikat secara kuat oleh atom kobalt. Tampaknya kriteria ketidakstabilan senyawa molekuler yang dikemukakan oleh Kekulé dapat dianggap cenderung tidak berlaku pada senyawa-senyawa kompleks. Berdasarkan fakta tersebut, maka banyak pakar kimia pada waktu itu menganggap pembagian senyawa menjadi senyawa atomik dan senyawa molekuler yang dikemukakan oleh Kekulé tidak ada artinya, sehingga pendapat Kekulé tersebut ditinggalkan. Meskipun demikian, ide penulisan senyawa molekuler yang termasuk senyawa kompleks seperti COCl3 6NH3 tetap dipakai sampai munculnya teori koordinasi yang dikemukakan oleh Werner. Sekian penjelasan tentang teori senyawa molekuler Kekulé. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.